نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله. Kita ditakdirkan oleh Allah hidup, kita sebagai kaum muslimin ditakdirkan oleh Allah hidup di satu masa, di satu zaman yang cukup berbeda dengan zaman para sahabat. Kita lihat betapa Allah menolong para sahabat. Kita lihat hari ini Allah tidak menolong kaum muslimin. Harus kita akui. Kenapa sahabat begitu besar ditakuti oleh musuh-musuh Islam? Jawabannya satu, karena ditolong oleh Allah. Sebagaimana pertanyaan kenapa hari ini kaum muslimin orang-orang hancur, terutama saudara-saudara kita di Syria, di Palestina, berbagai macam tempat yang dihinakan oleh orang-orang kufar. Jawabannya apa? Tidak ditolong oleh kaum muslimin. Ya. Antum kira yang bikin Yahudi kuat itu siapa? Yang bikin Amerika jaya menang, yang bikin Jepang maju, yang bikin Jerman, Inggris hebat siapa? Tentu Allah Rabbul Alamin. Masa kita bilang iblis? Kalau Islam jaya, yang bikin jaya Allah. Kalau non-muslim jaya, musuh-musuh Islam jaya, yang bikin jaya iblis. Syirik gak ucapan ini? Syirik gak? Jelas syirik. Kan la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah. Berarti yang bikin jaya musuh-musuh Islam siapa? Ya Allah berani. Allah bikin musuh-musuh Islam jaya, menang, maju. Sementara Allah bikin kaum muslimin terpuruk, terhina, centang mana, pola-polanya. Ini harus kita akui. Nah, ketika ini kita sadari, maka timbul tanda tanya besar. Kenapa? Kenapa Allah tidak tolong kaum muslimin? Padahal kalau Allah mau tolong, cepat sekali ya. Hari ini Yahudi yang membombardir kaum muslimin di Palestina pada sakit gatal-gatal, misalnya, kan mudah sekali ya. Atau dalam hitungan detik Allah matikan, mudah ya. Pertanyaan besar, kenapa Allah tidak lakukan itu? Padahal dulu Allah lakukan, ya kan? Allah lakukan itu. Kehebatan tentara Romawi dan Persia, kecanggihan senjata Romawi dan Persia, Allah bikin lemah, Allah bikin melempem berhadapan dengan para sahabat. Ya kan? Itu si Jos rahimahullah, yang awalnya tentara pasukan, salah satu komandan pasukan Romawi, dibikin bertekuk lutut di hadapan siapa? Khalid bin Walid. Bertekuk lutut hingga akhirnya masuk Islam. Jos rahimahullah. Itu sebelum perang. Nah, tanda tanya besar. Kenapa ya Allah
engkau biarkan kaum muslimin porak-poranda seperti ini, pecah, terhina. Kenapa? Itulah insyaallah yang akan kita bahas siang hari ini. Ya, kenapa? Nah, pertolongan Allah bersyarat. Apakah ketika kita menyatakan diri sebagai seorang muslim, ya Allah saya muslim, saya bukan Kristen lagi, saya sudah tidak Buddha, Hindu, Konghucu lagi, saya muslim, apakah Allah pasti tolong? Jawabnya tidak. Harus ada syarat yang dipenuhi. Kan ayatnya jelas, in tansurullah, apa tulisannya? In tansurullah yansurkum. Allah akan menolong kalian, betul. Betul, Allah tidak akan pernah ingkar janji. Allah akan menolong kalian kalau kalian apa? Menolong agama Allah. Sudahkah kita tolong agama Allah? Sudahkah? Apakah cukup dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saya sekarang muslim, berarti sudah menolong agama Allah? Belum. Nah, tolong dulu agama Allah, baru Allah akan menolong kita. Ya. Nah, oleh karena itu akan saya bacakan sebuah hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, di mana hadis ini dijadikan sumber oleh Syekh Al-Albani di dalam Tasfiyah wa Tarbiyah. Ya. Di dalam hadis ini disebutkan 4 contoh kenapa Allah hinakan kaum muslimin, kenapa Allah porak-porandakan kaum muslimin, kenapa Allah cerai-beraikan kaum muslimin. Itu karena 4. Dan 4 ini contoh, ya, bukan pembatas. Maka dalam prakteknya 4 ini bisa menjadi 20, bisa menjadi 40, bisa menjadi 100, bisa menjadi 200. Ya, tergantung zaman. Yang di zaman Nabi belum ada, sekarang ada. Ya. Mungkin di zaman Nabi belum ada nawar-nawarin barang, ya. Mau handphone tipe 1 juta, mau? Ya, mau. Mana? Ya, dia tak bohong, emang betul handphone tipe itu, ya. Tapi dia belum punya barang itu, dia belum punya barang itu. Ya, masih di toko milik orang, tapi sudah mengikat akad. Nah, ini salah satu. Di zaman Nabi belum ada barangkali, sekarang ada. Ya, apakah nanti bisa banyak? Yang 4 ini bisa banyak. Ini yang menyebabkan kaum muslimin dihinakan oleh Allah, direndahkan oleh Allah, tidak ditolong oleh Allah, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali pada agama yang benar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, idza tabaya'tum bil 'ainati, apabila kalian sudah mulai berjual beli dengan cara 'ainah. Ini hal pertama yang menyebabkan kaum muslimin tidak ditolong oleh Allah, direndahkan oleh Allah, sebagaimana yang kita saksikan hari ini. Ya. Apa? Kaum muslimin sudah mulai berjual beli dengan cara 'ainah. Apa jual beli cara 'ainah? Saya akan mencontohkan, misalnya jual beli mobil harga 100 juta, tapi belum dibayar. Saya beli mobil ke
si fulan 100 juta, tapi belum dibayar. Sebulan kemudian mobil ini saya kembalikan kepada si fulan. Sebulan kemudian misalnya saya kembalikan mobil ini kepada si fulan, saya jual lagi kepada si fulan. Berapa harganya? 80 juta, tapi cash ya. Kalau tadi 100 juta utang dicicil, ini saya kembalikan lagi, padahal mobilnya itu juga gitu. Jadi mobil yang sama, barang yang sama, harganya bisa berbeda karena waktu. Ini jual beli cara hina. Dan sekali lagi ini contoh. Yang seperti ini banyak sekali. Banyak sekali yang sama-sama haram, tetapi tidak disadari oleh kaum muslimin. Bahkan sebagiannya beranggapan itu syar'i, itu syariat. Nah, ini musibahnya di sini. Ya, banyak ini jual beli, muamalah yang tidak ada dasar dari Allah dan Rasulnya, menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan itu dibikin gila. Jadi seolah taat, padahal tidak taat. Antum masih ingat kilah ini kelakuan siapa? Kilah ini kelakuan siapa? Ciri khas siapa kilah? Yahudi. Ketika Yahudi itu dilarang mencari ikan di hari Sabtu, mereka tidak mencari ikan di hari Sabtu, tapi pasang jala di Jumat sore. Hari Sabtu nggak ngapa-ngapain, tapi ikan itu pada masuk ke jalan, bisa masuk nggak bisa keluar, karena memang hari Sabtu itu Allah menguji, ikan banyak sekali melimpah ruah. Ini kan terjadi di pengembaraan mereka selama 40 tahun, yatihuna fil ardi arba'ina sa'ah. Akibat mereka tidak mau berjihad ke Palestina, memerangi bangsa Jabari. Ya. Baru ahad pagi mereka panen ikan itu. Ini khilaf Yahudi. Nah, hari ini kaum muslimin mengikuti kelakuan Yahudi, seolah taat. Pak, kalau saya pinjam 100 juta, nanti saya mengembalikan 110 juta. Dijawab oleh orang bank ini, oh riba itu. Riba, semua orang tahu kan, pinjam 100 juta, mengembalikan 110 juta, semua orang tahu itu riba, haram. Ya. Adapun bank kami ini bank syariah, tidak mungkin mempraktekkan riba, itu dosa. Ya. Lalu pihak bank nanya, sebetulnya bapak pinjam 100 juta mau buat apa sih? Dijawab oleh si bapak ini, saya mau buat beli mobil. Kalau saya langsung beli 100 juta, saya nggak ada uang. Ya. Tapi kalau bapak pinjemin 100 juta, saya bisa beli mobil ya. Saya nyicil ke bapak 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, ya. Saya kalau 10 juta per bulan nggak bisa, atau 5 juta per bulan atau berapa, nyicil. Kalau langsung 100 juta saya nggak ada uang. Oh gitu, gini aja ya. Mobil yang bapak ingin beli, mobil apa? Mobil mana? Oh mobil itu tuh, ya. Mobil di dealer harga 100 juta. Oh gampang pak. Ini mobil kita beli dulu. Ini mobil kami beli.
juta. Oh begitu ya? Iya. Nanti bapak nyicil ke saya 5 juta per bulan atau 6 juta atau jumlahnya 110 juta. Ya. Ini sama apa beda dengan yang tadi? Beda apa sama dengan yang tadi? Pinjam 100 juta, mengembalikan 110 juta. Ini diputar-putar. Biar apa? Biar nampak dia orang syar'i. Biar nampak dia orang taat, gak mau riba. Makanya dibikin seperti itu ya. Oh gampang, kan tujuannya sama. Bapak pinjam 100 juta biar bisa buat beli mobil. Tujuannya itu kan, gampang. Nanti beli ke kami mobil sama persis. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Halal apa haram? Jawabnya haram. Tidak boleh. Itulah ilahnya. Persis diputar-putar. Mana letak perbedaan? Hanya antum cerdas. Harus jeli, mana letak perbedaannya? Ya kan sama saja kan? Ya namanya beli mobil, harganya berapa kan terserah yang punya mobil. Yang punya mobil simpang itu. Dia di luar mau jual 190, dia mau jual 110. Kan saya boleh nyicil. Ya. Mana inti keharamannya di mana? Menjual barang, mengikat akad sebelum barang itu dimiliki. Barang itu kan masih milik dia, belum milik Siba. Kenapa sudah mengikat akad? Kenapa sudah mengikat akad? Ya. Ini macam jual beli aina. Sudah diikat akad tadi kan? Nanti kalau mobil itu sudah kami miliki, nanti beli ya 110 juta ya saya tanda tangan. Ini terkenal larangan Nabi, wala tabi ma laysa indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki. Kan belum milik dia. Kecuali si bank ini punya stok mobil. Kita datang ke bank itu, saya beli mobil yang ini harganya berapa? Terserah bang. Mau 150 juta, mau 200 juta, terserah yang punya barang. Walaupun di pasaran 100 juta. Ya. Mau dibayar kontan silakan, 150 juta, mau cicil juga boleh. Harganya berapa? Sama 150 juta. Kalau harga kontan 100 juta, harga cicil 110 juta, ini yang riba. Wala tabi'u bai'ataini fi bai'atin. Jangan engkau menjual satu jualan dengan dua harga. Falahu awqasuhuma awir riba. Barang siapa yang menjual satu jualan dengan dua harga, maka yang harus berlaku adalah harga yang rendah. Awir riba atau riba, kalau berlaku dua-duanya riba. Ini contoh jual beli aina. Ini yang pertama. Ini yang membuat Allah murka, yang membuat Allah memporak-porandakan kaum muslimin berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikut-ikutan cara Yahudi. Ini cara Yahudi jelas, tidak syak lagi. Ini cara Yahudi. Cara seperti ini cara Yahudi. Ya, menjual sesuatu yang belum dimiliki. Ya, kalau mau beli dulu, maka antum pelajaran ini.
jangan pernah menjual sesuatu yang belum milik antum. Namanya jual itu yang punya barang. Masa nggak punya barang jualan? Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam itu pemberani, tidak penakut seperti Yahudi. Yahudi penakut. Ntar kalau nggak laku gimana ya? Ntar kalau nggak ada yang mau beli gimana? Itulah Yahudi, penakut. Ya. Adapun Islam tidak. Lihat Abdurrahman bin Auf, lihat Sa'ad bin Abi Waqqas, pedagang-pedagang pemberani dalam Islam. Akhirnya kalau dia stok barang takut, karena kalau nggak laku, makanya kasakusuk cari pembeli. Itu sebetulnya boleh kalau tidak memposisikan diri sebagai penjual. Yang haram memposisikan diri sebagai penjual. Antum tahu penjual itu apa? Memposisikan penjual berarti apa? Mematok, memasang harga. Nggak boleh memasang harga, kan belum barang kita, ya. Boleh menjualkan barang orang, boleh. Kita minta izin sama yang punya, saya ikut menjualkan barang antum, boleh apa tidak? Oh ya silakan, nanti dapat sekian persen, kan boleh. Ini tidak, ya, tanpa izin, tanpa apa, dia menjualkan ke orang-orang, ngambil selisihnya, patok harga sekian, tidak. Ya. Jadi jalan keluarnya harus punya bank. Si bank yang mampu syariah ini harus punya bank. Kalau tidak punya barang, ya terkena dalil tadi, terkena larangan Nabi SAW. Dia harus punya barang. Ya. Ini merupakan larangan Nabi SAW kepada Bilal, di mana Bilal bertanya kepada Nabi, ya Rasul, aku tahu si fulan butuh ini, si fulan butuh ini, si fulan butuh ini. Lalu aku mengikat akad dengan mereka, lalu aku ke pasar, lalu aku beli, lalu aku jual, serahkan ke dia, ke orang-orang yang salih. Itulah jawab Nabi, la tarhi ma laysa indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki. Jadi dimiliki dulu. Belanja ke pasar dulu, barang-barang kami, silahkan dijual. Ya, nanti bisa lihat hari ini orang-orang, ya, buka toko, ada ini barang ini, dia nggak punya, dia tahu nggak punya, ya. Tapi toko-toko sebelah sana ada. Ntar dulu ya, saya cariin. Dia cari sana, dia ngambilnya, ntar ambil dulu, minta ini ya. Menjual sesuatu yang belum dimiliki. Ya. Ini bagian contoh dari ini. Dan ini banyak sekali. Jangankan barang belum ada, ini barang sudah ada, uang sudah diserahkan, ya, kita batalkan, boleh apa tidak? Saya beli handphone harga 1 juta misalnya. Uang sudah saya serahkan 1 juta, handphone sudah saya pegang. Saya pegang handphone, 5 menit kemudian saya balikin lagi, maaf bang, saya berubah pikiran, saya nggak jadi beli. Boleh marah nggak? Penjual handphonenya boleh marah nggak? Oh bisa dong, kan uang sudah diserahkan, barang sudah bapak terima. Betul? Salah. Dalam Islam boleh. Namanya apa? Dalam Islam namanya apa ya? Khiyar majlis. Boleh. Karena masih di majlis.
Gitu. Namanya juga khiyar majlis, masih di tempat akad. Kalau sudah berpisah nggak boleh, kecuali ada cacat, itu khiyar aib namanya, atau disyaratkan, khiyar syarat namanya. Ini sepatu saya bawa pulang, kalau misalnya anak saya nggak cocok, nggak jadi ya, bikin syarat. Nah ini boleh, kan ada 3 khiyar. Yang paling dipegang dalam Islam khiyar majlis, selagi masih di tempat. Penjual dan pembeli sama, haknya sama. Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Jual beli itu ada khiyarnya selagi penjual dan pembeli itu masih di tempat akad. Saya jual tanah saya harga 500 juta ya, cek 500 juta serahkan saya ya, surat saya udah pegang. Tiba-tiba setengah jam kemudian masih di situ, saya berubah pikiran, maaf saya batal. Boleh apa tidak? Boleh, boleh. Cek dikembalikan, surat saya ambil, karena masih di situ. Maka jika antum berjual beli dan antum sudah mantap banget, merasa untung dengan jual beli itu, ya, antum cepat-cepat tinggalkan tempat itu. Ya. Apun nanti penjualnya berubah pikiran atau pembelinya berubah pikiran, kalau masih ada di situ bisa batal. Nabi yang memberikan, Allah Rabbul Alamin lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan hak itu. Hak yang telah diberikan oleh Allah, maka haram bagi siapapun mencabut hak tersebut. Ini hak. Nah, lihat hari ini, jangankan barang sudah diterima, barang masih ditelantarkan, belum sampai Tanjung Priok, ya, 2 hari lagi baru sampai Tanjung Priok, sudah suruh tanda tangan. Nggak boleh batal, nggak boleh batal. Uang sudah harus disiapkan atau separuh. Batil. Khiyar nggak ada. Itu banyak. Antum boleh nanti berikan contoh jual beli seperti ini, yang itu masuk dalam kategori ina, contoh ina. Ini muamalah yang haram, tetapi oleh kaum muslimin dianggap biasa, dianggap haram, tidak disebut sebagai riba, tidak disebut sebagai judi. Anda lihat ya, ada sebuah perjanjian. Perjanjian itu isinya bahwa saya menyetor sejumlah uang 100.000 tiap bulan. Tiap bulan 100.000 selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Kalau dalam waktu 5 tahun itu mobil kita kecelakaan, nyerempet, tabrakan, maka seluruh biaya bengkel sampai 30 juta, 50 juta ditanggung oleh dia, ditanggung oleh orang yang kita serahkan uang 100.000 tiap bulan. Ya. Tapi kalau dalam waktu 5 tahun kok mobil kita tidak nyerempet sama sekali, tidak kecelakaan, tidak tabrakan sama sekali, maka uang yang kita setorkan 100.000 tiap bulan itu hilang, atau tinggal separuh, atau tinggal 60%, atau tinggal 80%. Apa namanya? Tidak syak lagi, ini judi. Jelas ini judi. Sifat judi kan seperti itu.
Ya, nggak jelas, dapat atau tidak tergantung sesuatu. Tergantung yang keluar itu ganjil apa genap. Kalau yang keluar genap, saya dapat. Kalau ganjil, saya nggak dapat. Itu sifat judi. Ini sama dengan ini. Kalau mobil saya kecelakaan, dapat. Kalau nggak dapat. Jadi sifat judi seperti ini. Sifat berikutnya, judi itu ada yang apa? Ada yang kalah, ada yang menang. Pasti. Itu sifat judi. Nggak mungkin dua-duanya menang. Nggak mungkin dua-duanya kalah. Ada yang kalah, ada yang menang. Berbeda dengan jual beli. Jual beli menang semua, untung semua. Yang beli untung, dapat barang yang dia inginkan. Yang jual untung karena dapat uang yang dia inginkan. Itulah jual beli. Tapi judi, yang satu kalah, yang satu menang. Coba kalau misalnya saya ikut store 100.000 tiap bulan, ya, gajinya besar misalnya kan, 100.000 tiap bulan nggak berasa lah. Mobil kecelakaan, lumayan kan, mestinya keluar 30 juta buat perbaikan mobil, ini gratis, enak tuh. Selama 5 tahun, nggak tahunya selama 5 tahun kecelakaan enggak, tabrakan enggak, senggolan enggak, serempetan enggak. Selesai 5 tahun itu, rugi nggak ya? Rugi nggak? Rugi. Hilang uang saya 100.000 tiap bulan. Kali 5 tahun berapa itu? Ya, tahu begini, ngapain ya? Setor 100.000 tiap bulan ya kan? Dianya menang. Alhamdulillah dapat 100.000 kali 12 kali 5. Apa ini? 5 jutaan, 6 jutaan ya. Ini ya. Satu kalah, satu menang, satu untung, satu rugi. Sebaliknya, saya baru setor 2 kali, baru 2 bulan ikut asuransi, setor 2 kali. Jadi berapa tadi? 200.000. Tiba-tiba mobil saya tabrakan, hancur, kaca semua, biayanya sampai selesai sampai menjadi seperti semula 50 juta. Ditanggung oleh pihak asuransi. Ya, saya kipas-kipas. Alhamdulillah menang saya. Dianya rugi. Ya, dianya rugi. Baru dapat 200.000, udah gantiin 50 juta. Ini jelas ya rugi. Cara orang Islam nggak kepikiran cara-cara licik seperti itu. Ya, maka Anda tahu siapa yang bikin perusahaan asuransi pertama kali di Australia itu? Jelas Yahudi. Dan siapa yang bikin bank pertama kali? Jelas Yahudi. Orang Islam nggak kepikiran. Ya, karena Yahudi itu luar biasa. Pikiran liciknya, pikiran maksiatnya itu luar biasa, sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa Yahudi. Ya. Maka seandainya yang ngebom BTC itu Yahudi, nggak aneh. Kalau antum belajar sunnah, nggak akan aneh dengan kelakuan Yahudi. Luar biasa. Ya. Kalau seandainya si A itu Yahudi juga, Iran itu Yahudi, nggak aneh. Nggak aneh. Ya, kan seolah hari ini yang anti Yahudi kan nomor 1 itu si Khomeini, anti Amerika. Ternyata dia juga nggak aneh, liciknya luar biasa. Orang yang belajar sunnah paham, orang Hizbiyin Harokiyin nggak paham, nggak belajar sunnah. Lihat Khomeini paling berani melawan Amerika, dia juga. Coba antum ingat-ingat dari tahun 70, 80 yang namanya Amerika sama Iran itu ngapain? Ngancem doang. Ngancem doang. Awas bikin nuklir, awas ya. Ngancem doang. Dari dulu, dari kita kecil sampai setua ini, namanya Amerika sama Iran itu ngancem doang. Nggak ada satupun bom yang dijatuhkan.
Begitu Afgan, begitu Irak, begitu Kuwait, perang Teluk, Taliban, nggak pakai ngomong, langsung kirim pasukan. Lihat, ya. Kalau Amerika itu Iran juga, Iran itu Amerika juga. Kalau Yahudi itu Syiah juga, Syiah itu yang ini nggak aneh, tidak aneh. Ya, inilah borok Yahudi ditajangi dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka selamanya kaum muslimin tidak akan bisa mengalahkan Yahudi kecuali kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Kembali pada Al-Quran dan Sunnah baru yang pertama kali membasmi Yahudi, membantai Yahudi dari habis asar sampai sebelum maghrib. 800 Yahudi dibantai oleh kaum muslimin, yang laki-lakinya dibunuh semua, yang wanita dan anak-anaknya dijadikan budak, yang masih tanggung sampai dilihat bulu kemaluannya, sudah ada bulu kemaluannya atau belum, kalau ada ditebas lehernya, kalau belum ada berarti masih anak-anak dijadikan budak. Siapa? Yahudi Bani Quraidah. Siapa yang membantai? Rasul dan para sahabat. Ya. Bertekuk lutut Yahudi di hadapan Rasul dan para sahabat. Oleh karena itu Yahudi akan bertekuk lutut kepada kita kaum muslimin hari ini kalau kita mengikuti manhaj Rasul dan para sahabat, akidahnya Rasul dan para sahabat, cara beragamanya Rasul dan para sahabat, dan Allah akan tolong kita. Allah akan rendahkan Yahudi. Oleh karena itu ketika Nabi berbicara tentang pohon borokot yang tidak mau bicara, sementara pohon-pohon lain dan batu-batu berbicara, ya muslim warai Yahud, wahai muslim, ini di belakangku ada Yahudi, faktulhu, bunuhlah dia, seluruh pohon, seluruh batu kecuali pohon borokot. Apa kata Nabi? Sataqtuluna al-yahud, wahai para sahabat, kalian akan membantai para Yahudi hingga Yahudi itu lari kocar-kacir sembunyi di balik pohon, di balik batu, dan pohon batu itu bisa bicara. Ya, kalian, disebutnya kalian. Padahal ketika itu terjadi, sahabat sudah mati belum? Semuanya sudah meninggal, nggak ada yang masih hidup. Kan belum terjadi, itu nanti di zaman Imam Mahdi, Nabi Isa, ya kan? Tapi dikatakan kalian para sahabat. Kenapa? Karena yang bisa mengalahkan Yahudi hanya orang-orang yang seperti sahabat. Wudunya seperti cara sahabat, sholatnya seperti cara sahabat, manasik hajinya seperti cara sahabat, bermanhaj sahabat, berakidah seperti akidah sahabat, dan begitu seterusnya. Kembali kita kepada manhaj sahabat, Allah akan tolong kita insyaallah ta'ala. Ya. Yang kedua, yang pertama tadi, jual beli dengan cara ini. Ini hal pertama yang membuat Allah murka kepada kaum muslimin, lalu memporak-porandakan kaum muslimin. Yang kedua, wa akhadtum adnabal baqar, engkau asik memegang ekor-ekor sapi. Apa ini maksud? Asik dengan peternakan dunia, melupakan kewajiban, melupakan jihad, melupakan thalabatul ilm, asik dengan peternakan, memegang ekor-ekor sapi dunia. Jadi justru hancurnya kaum muslimin, miskinnya kaum muslimin, terpuruknya kaum muslimin justru ketika kaum muslimin mengejar-ngejar dunia. Ini dari yang ketiga, waraditum bizar'i,
Kalian bangga dengan pertanian, sama dunia juga. Dunia di zaman Nabi kan nggak jauh dari peternakan, pertanian, peternakan. Yang di awal tadi perdagangan yang tidak sesuai syariat. Yang kedua ini sibuk, asyik dengan dunia. Ya, sebagaimana yang kita saksikan pada diri kaum muslimin, kita semua hari. Lihat betapa yang dipikirkan oleh kaum muslimin dunia. Bahkan kadang-kadang mengatasnamakan agama. Mengatasnamakan agama. Padahal yang dia ingin raih dunia. Ya. Kalau sampai dia yang menjabat, bahaya Islam. Ya, jangan dia. Saya. Kalau saya yang menjabat, saya akan membela Islam. Ya. Padahal itu yang keluar dari mulutnya. Yang ada di hatinya. Kalau saya menjabat, saya dapat gaji besar, proyek banyak, tapi yang keluar dari mulutnya beda. Orang merah nih, hati-hati, orang Malang nih. Mestinya saya atas nama apa? Beliau. Ini yang terjadi. Ya. Sibuk dengan dunia. Yang terakhir, wataraktumul jihad. Kalian meninggalkan jihad. Sudah gak jihad lagi. Orang sibuk dengan dunia, hawa nafsu, gak kepikiran jihad. Sudah ditinggalkan jihad. Padahal antum tahu yang membuat kaum muslimin menang jaya, Rasul dan para sahabat ditakuti kaya raya luar biasa. Emasnya Romawi mengalir ke Madinah, peraknya Parsi mengalir ke Madinah. Itu gara-gara jihad. Nggak usah jauh-jauh, di kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang dikenal oleh saya kira seluruh kaum muslimin, seluruh firqah, ya. Tidak ada saya kira satupun firqah yang menolak kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Berbeda dengan kitab Tauhid Syekh Muhammad Abdul Wahab, ya, lagi kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah banyak ditolak oleh kaum muslimin. Ini Riyadhus Shalihin. Saya kira nggak ada kaum muslimin yang menolak kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Kisah tentang di bab amanah, ya. Kisah tentang Zubair bin Awwam menjelang perang Siffin. Ketika Zubair bin Awwam berpesan kepada anaknya, siapa anaknya Zubair bin Awwam? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair yang nantinya sempat jadi amir di Mekah dan dibunuh, dibantai oleh Hajjaj bin Yusuf. Zubair bin Awwam menantunya siapa? Menantu Abu Bakar, suaminya Asma. Istrinya Zubair bin Awwam bernama Asma binti Abu Bakar. Dia merasa, ini firasat gitu ya, bahwa dia akan tewas dalam peperangan ini. Lalu dia berpesan kepada anaknya Abdullah bin Zubair, ya, tentang hartanya. Ada disebutkan di situ, ya, rumahnya di Madinah ada berapa, di Mekah ada berapa, di Syam, di Mesir, ya, tanahnya, rumah. Itu seorang Zubair bin Awwam. Antum tahu siapa Zubair bin Awwam? Pedagang bukan, pengusaha bukan, petani bukan, ya, tapi mempunyai harta segitu banyak, luar biasa banyaknya. Ya, dari mana? Dari mana? Tahu? Dari jihad. Dari jihad. Jihad itu luar biasa.
jihad kita. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau negeri kaum muslimin ini, negeri Indonesia, melaksanakan, mengamalkan satu sunnah Nabi di jihad, luar biasa. Ya, karena jihad itu harus atas nama negara, harus dengan waliul amr, harus pemimpin, harus presiden yang meneriakkannya, mengumandangkannya. Misalnya Indonesia ini presidennya mengatakan, mari kita jihad, kita rebut kembali Timur Timur. Kita ajak rakyat Timur Timur untuk masuk Islam. Kalau mau, alhamdulillah, berarti Timur Timur berada di pangkuan Indonesia. Kalau nggak mau, nggak apa-apa, tapi bayar jizyah, tunduk di bawah pemerintahan kaum muslimin Indonesia. Nggak mau juga perang. Itulah jihad. Timur Timur dapat, nanti lanjutkan lagi Papua Nugini, ya, lanjutkan lagi Singapura. Dapat Singapura, cepet banget kan? Habis Singapura, Australia, cepet. Itulah jihad. Kalau menang, kalau kalah dapat jutaan kali lebih baik dari Singapura. Dapat apa? Surga. Ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan oleh hati. Siapa yang tidak mau? Bidadari surga menanti. Ya, jadi apa yang ditakutkan dengan jihad? Menang dapat dunia, dapat Singapura, dapat Australia, dapat Amerika, semuanya. Kalah dapat jutaan kali lebih hebat dari itu semua. Apa yang ditakutkan dengan jihad? Kenapa pemimpin-pemimpin kita tidak meneriakkan jihad? Sebagaimana Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Lihat, 2/3 belahan dunia di bawah kekuasaan kaum muslimin. Nggak mungkin kalau hanya dakwah dengan orasi, dengan ngomong. Nggak mungkin. Dengan jihad, apa kita lupa menutup mata? Ada perang Khandaq, ada perang Uhud, ada perang Badar, ada perang Yarmuk, ada perang Mu'tah. Itu jihad ketika Nabi masih hidup. Ya, dan dengan itu luar biasa kaum muslimin. Ini salah satu keprihatinan Syaiban. Sudah tidak ada lagi pemimpin Islam yang berani jihad. Kalau perang diserang, seperti Palestina, akhirnya perang juga karena diserang. Ya kan? Bosnia perang juga karena diserang. Gitu ya. Kemudian Taliban perang juga dengan Amerika karena diserang. Nabi diserang apa menyerang? Balas. Jawab. Nabi diserang apa menyerang? Jawab. Nggak tahu tuh. Nabi diserang apa menyerang? Nyerang. Mana ada Nabi diserang? Satu-satunya perang beliau diserang itu hanya perang Khandaq, perang Parit, perang Azab. Selebihnya di luar Madinah. Di Uhud, luar Madinah, jelas. Di Yarmuk, di Tabuk, apalagi. Perjalanan yang sangat jauh. Nabi tempuh, Nabi arungi perjalanan berhari-hari. Di Tabuk, mana Tabuk? Kekuasaan Romawi. Nabi menunggu Heraklius 20 hari di Tabuk. Menunggu pasukan Romawi datang, ditantang di Tabuk. Jauh sekali Tabuk dari Madinah. Tabuk kekuasaan Romawi waktu itu. Kaisar Romawi tidak berani datang. Apa istilahnya? WO, nggak datang WO, kalah. Maka ini menyebar di seluruh dunia. Pembesar Romawi, pasukan Romawi tidak berani berhadapan dengan kaum muslimin. Jihad mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin, porak-poranda kaum muslimin. Ya, tapi ingat, jihad tidak sah, jihad tidak boleh, jihad haram
kalau tidak dari pemimpin. Kalau bukan atas perintah pemimpin, harus pemimpin, presiden kita, khalifah kita, Amirul Mukminin. Bukan seorang ustaz, bukan pemimpin spiritual, tidak ada dalam Islam pemimpin spiritual. Pemimpin itu jelas, pemerintah melarang jangan begini, jangan begitu, itu pemimpin jelas. Khalifah Amirul Mukminin jelas. Tidak seperti khalifah-khalifah yang kita kenal hari ini, nggak jelas ya. Mengaku punya khalifah tapi nggak bisa berbuat apa-apa. KTP-nya masih KTP Indonesia, ya, masih Garuda Pancasila, ya kan? Nah, bilangnya punya khalifah yang punya wilayah. Mana wilayah? Masa khalifah wilayahnya numpang? Malu, ya. Itu khalifah-khalifah yang tidak benar. NII, NDII, JAWUS, mereka kan mengaku punya khalifah. Tidak sah. Pemimpin kita ya presiden kita, diawali oleh Soekarno, Soeharto, Habibie dan seterusnya, itu khalifah kita, pemimpin kita, Amirul Mukminin kita. Walaupun bukan Khalifatul Uzma, ya, itu pemimpin kita. Mereka Muslim semua. Mereka yang mengumandangkan jihad, bukan kita. Ya. Antum pernah dengar Imam Syafi'i mengumandangkan jihad? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Malik mengumandangkan jihad? Belum pernah. Karena mereka faham bahwa jihad itu hanya hak penguasa, bukan hak kita, bukan hak ulama. Kecuali ulama itu ditunjuk untuk memimpin pasukan, sebagaimana Syekhul Islam sempat ditunjuk, ya, ketika berhadapan dengan tentara Mongol, kaum muslimin berhadapan dengan tentara Mongol. Sallallahu alaikum dhullah. Jika kalian telah melakukan 4 hal tadi, sekali lagi 4 ini bisa jadi 10, bisa jadi 20, bisa jadi 100, itu sekedar contoh, bukan pembatas. Karena antum tahu bahwa banyak di dalam hadis-hadis Nabi, bahkan di dalam ayat Al-Quran disebut 3, padahal lebih dari 3. Disebut 10, padahal lebih dari 10. Ada. Misalnya sabda Nabi, la tahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir. Tidak halal bagi seorang wanita yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa? An tusafira salasata layalin, bersafar 3 hari 3 malam. Ya. Wa laysa ma'aha mahramin, tanpa seorang mahram. Tanpa seorang mahram dia safar 3 hari 3 malam. Ya. Apakah ini pembatas? Berarti kalau safarnya cuma 2 hari 2 malam, itu pun ada riwayat ya, 2 hari 2 malam 1 hari. Taruhlah safar cuma 5 jam. Ya. Wanita bertiga, wanita semua berangkat dari Jakarta naik pesawat ke Surabaya 1 jam lebih dikit, belanja di airport Surabaya, langsung balik lagi ke Jakarta. Kira-kira cuma 5 jam. Ya, halal haram. Nggak sampai seharian, cuma 5 jam, 6 jam, 7 jam sudah sampai rumah lagi, nggak sampai sehari. Halal haram? Haram. Haram. Nabi menyebut 3 hari ini bukan pembatas. Artinya kalau safar kurang dari 3 hari, boleh tanpa mahram, keliru. Ya. Karena berapa banyak jumlah, tapi bukan pembatas. Termasuk ini. Salah satu, la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah. Ada 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah nanti pada hari kiamat, tidak akan diajak bicara, tidak akan diampuni dosanya. Nabi menyebutkan 3 orang. Padahal kalau dikumpulkan semua hadis ada 4 atau 5 orang. Jadi bukan pembatas. Ada orang tua yang
berzina, ada orang yang bersumpah palsu, ada yang pakaiannya isbal, ya, lebih dari 3. Ya. Nabi menyebut 3, bukan pembatas, akan masuk ini. Sallallahu alaikum dhullan, maka Allah akan timpakan kehinaan jika kalian sudah melakukan 4 hal tadi, atau 20 hal, 50 hal, 100 hal yang mirip-mirip 4 hal tadi, maka Allah akan timpakan kehinaan. Allah akan mencabut kehinaan itu dari kalian. Allah akan mencabut keterpurukan itu, kemiskinan itu, kalau hatta tarji'u ila dinikum, kalau kalian kembali kepada agama yang benar. Berarti itu kuncinya itu, kembali kepada agama yang benar. Agama yang benar, agama yang mana? Agama yang pernah dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabat. Itu agama yang benar, kembali ke situ. Jangan kembali ke madhab masing-masing, kembali ke ustaz masing-masing, kembali ke kiai masing-masing. Kembali kepada Allah dan Rasul. Ya, faruddu ila Allah wa Rasul. Kalau ada ulama berbeda pendapat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ini jalan keluar. Dan tidak ada jalan lain. Saya yang hari ini menempuh jalan lain, kaum muslimin menempuh jalan lain, lewat demokrasi, lewat sains, lewat teknologi, lewat ekonomi. Ini menempuh jalan lain. Ini dulu kembali kepada agama yang benar, sholat yang benar, wudu yang benar, sholat berjamaah yang benar, dan seterusnya. Setelah itu baru Allah ridho, lalu Allah tolong, Allah baguskan ekonomi kaum muslimin, teknologinya kaum muslimin, Allah bikin jaya, Allah bikin maju. Begitu. Ya, karena ini janji Allah. Tidak mungkin dan tidak boleh kita ragu dengan janji. Ya. Ada pertanyaan? Yang kita bahas ini adalah berkaitan dengan manhaj, berkaitan dengan cara beragama kita. Dan orang yang menyimpang dari manhaj sesat, dia akan sesat, dan kesesatannya sulit untuk diperbaiki. Berbeda dengan kesesatan pelacur, pezina, pemabuk, koruptor. Gampang nggak diperbaiki? Gampang. Kenapa? Karena dia merasa salah. Pelacur, penjudi, pemabuk, kalau kita nasihati, Pak, itu dosa, itu haram, mari kembali ke jalan yang benar, ya. Marah apa malu? Insya Allah malu. Ya, insya Allah. Insya Allah malu. Coba antum bandingkan dengan firqah-firqah dhalal ini, ya, yang melakukan berbagai macam ibadah bid'ah. Tobat, Pak. Ayo Pak, tobat. Jangan mengundang lagi, tobat, Pak. Apa lu bilang? Saya suruh tobat, emang saya salah apa? Ya kan? Nggak merasa salah. Orang yang berbuat bid'ah, orang yang berbuat syubhat, nggak merasa salah. Gimana mau tobat? Berbeda dengan penjudi, pemabuk, peminum khamar, itu merasa salah. Ya. Dan insya Allah tinggal menunggu saatnya saja untuk tobat. Antum boleh tanya-tanya, cek kepada para pelacur, kepada para pezina, kepada para penjudi. Antum tanya, Bang, atau Bu, ini mau melacur, mau minum sampai kapan? Ya. Sampai kapan? Insya Allah mereka punya ancang-ancang. Ya kira-kira 50 tahun dah saya berhenti. 40 atau 45, mereka punya ancang-ancang. Enggak mungkin mereka jawab, ya sampai saya meregang nyawa,
saya akan minum khamr, berzina, berjudi sampai akhir hayat. Insya Allah enggak. Apalagi pelacur umur 50 tahunan udah jarang yang mau ya. Siapa yang mau ya kan? Ayo, dosa-dosa maksiat mudah untuk bertobat. Makanya dibahas tadi dosa-dosa sunnah. Seperti tadi kan, jual beli yang seolah bebas dari riba. Ini bank syariah, anti riba, nggak tahu nyari riba juga. Berkilah. Itu yang dibahas dalam manhaj. Sebuah dosa yang tidak disadari oleh kaum muslimin. Kalau disadari, dan dosa-dosa itu yang belum pernah ada di zaman tiga manusia. Ketika tiga manusia ini masih hidup, dosa-dosa itu belum ada. Siapa tiga manusia? Siapa? Bisa sebut antum tiga manusia ini? Ketika tiga manusia ini masih hidup, belum ada dosa-dosa seperti ini. Adanya baru zina, khamr, judi, membunuh, bohong. Yang orang tahu semua kalau itu dosa. Dosa bid'ah, dosa subhat, belum ada. Tiga manusia. Siapa beliau? Yang pertama Rasulullah SAW, yang kedua Abu Bakar, yang ketiga Umar. Ketika Umar tertusuk ketika beliau mengimami sholat subuh, ini awal mula datangnya fitnah, awal mula adanya dosa syubhat. Sebelumnya belum ada. Berdasarkan penjelasan dari Nabi, taraktukum ala mahajjatil bayda, aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih, terang benderang, lailuha kana hariha, saking terangnya malamnya seperti siang, terang benderang di zaman tiga manusia. Mana yang hak, mana yang batin, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang dosa, mana yang maksiat, jelas. Tidak seperti hari ini, gelap segelap-gelapnya. Ada anak muda pengen baik, pengen ngaji, lalu dia datang ke pengajian. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, 3 bulan ngaji, apa? Keluar dari mulutnya Abu Bakar kafir, Umar kafir, Al-Quran sekarang sudah tidak asli lagi, sudah dirubah-rubah oleh Abu Bakar gara-gara dia ngaji selama 3 bulan. Apa nggak gelap gulita? Ngaji. Kalau dia berzina, minum khamr, ya taruhan. Dari awal dia sudah niat berbuat dosa. Ini niatnya mau baik. Dia ngaji cari guru. 3 bulan ngaji, dia bilang Aisyah ini kurang ajar. Aisyah mengkhianati Nabi. Gara-gara ngaji, menuduh seperti ini. Ya. Gara-gara ngaji juga 3 bulan 4 bulan dia siap bom sana, bom sini. Inilah gelap segelap-gelapnya. Di zaman 3 manusia ini belum ada seperti itu. Terang seterang-terang. Yang hak jelas haknya, yang batil jelas batil. Dan zaman itu tinggal kenangan, sudah tidak ada lagi. Zaman terang benderang itu sudah tidak ada lagi. Tinggal sisa-sisanya. Nah, kita cari sisa-sisanya. Ya. Maka disebut kelompok al-ghuraba, kelompok yang asing, yang aneh, kelompok di mana yang selalu meniti pada jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun menyelisihi manusia banyak. Ya, sambil kita menunggu waktu zuhur, mungkin ada sekitar 15 menit, 13 menit untuk bersoal jawab. Silakan, barangkali ada pertanyaan, silakan.